Sebelum mulai kita perkenalan sedikit ya. Ini dari manajer aku namanya Bu Gita, bukan manajer. Bu Gita. Li, gue taruh nih 3 fun fact. Waduh, ya kita kenalan dikit lah. Ini 3 fun fact about me. Aku juga pengen tahu nih teman-teman di sini semua. Boleh dong tulisin pada umur berapa sih sekarang di chat. Kemudian apa ya biar seru. Terakhir lagi nonton film apa di Netflix? Kalau nggak Netflix apa deh terserah. Yang di atas 25 boleh nulisnya 25 plus nggak apa-apa loh. Aku juga 17 plus Vina. Iya. Salva 17. Ini panggilnya apa ya? Astrid 18, baik. William 17, Vincent 17, Hans 17. Owen paling muda berapa, Owen? Grabni juga 17, Flavio 14, Owen 14. Oh, tuh kembar tuh, 14. Ada lagi? Wah, Spider-Man aku belum nonton, jangan spoil. Film terakhir Downfall, itu rame tuh, rame tuh. Terakhir serial Lucifer, yang mana ya? Aku kayaknya pernah denger deh. Siapa nih yang belum jawab? Udah ya, 14, 17, 17. Wah, mudah banget. Wow, kuat. Kumetsu no Yaiba ini kayaknya. Ini nih, apa? Otaku nih, otaku. Oke, Sherlock Holmes. Wah, ini rame-rame nih. Demon Slayer, Christmas Carol, Hellsing Ultimate. Wih, seru, seru, seru. Nah, berarti rata-rata teman-teman umur 14 sampai 17 loh, mudah banget. Gue seneng banget nih teman-teman belajar tentang keuangan. Dan memang zaman sekarang itu kita jauh ya, jauh lebih melek tentang keuangan dibanding zaman gue dulu. Gue dulu sih umur 14, umur 17 gue ngapain ya? Ya nonton itu, Cardcaptor Sakura. Terus ngerjain tugas yang seabrek itu yang nggak pernah selesai ya. Atau kenapa guru-guru pada bisa tidur memberi kita tugas sebanyak itu ya. Entahlah. Pokoknya senang bertemu dengan teman-teman. Nama saya Priscilia. Ada yang manggil saya Priscil, ada yang manggil saya Lia. Kalau di gereja kebanyakan manggilnya Lia ya, Cici Lia. Itu Instagram saya, itu WhatsApp saya. Barangkali nanti mau tanya-tanya. Aku ini lulusan, backgroundnya lulusan akuntansi ya. Terus aku kerja di perusahaan. Jadi kerjaan aku ngurusin duit perusahaan, kerjaan aku ngurusin sistem komputer perusahaan gitu. Aku ngurusin IT ya begitulah jalan hidup aku agak belok dikit. Tapi tetap panjang hidup, sepanjang karir aku ngurusin duit orang, lalu aku akhirnya belajar untuk mengurus duit aku sendiri gitu. Dan tahun 2020 puji Tuhan aku lulus sertifikasi dari Register Financial Advisor. Jadi ini aku mau share satu ilmu yang penting banget yang aku belajarnya itu butuh 10 tahun gitu ya. Jadi sejak dari lulus kuliah sampai akhirnya aku dapat sertifikasinya. Tapi teman-teman di sini kita bersyukur Bina Iman Remaja bikin satu acara yang bagus banget dan semoga ini terus ya berlanjut acara-acara seperti ini untuk memperlengkapi kita semua gitu untuk jadi lebih baik lagi gitu untuk ngurusin hidup kita. Oke, oke guys, kita mulai dari ini money mindset. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai ngitung, sebelum kita mulai ngerti tentang budgeting, sebelum kita mulai ngerti tentang investasi, aku mau share hal yang lebih penting lagi yaitu
money mindset. Jadi aku pengen apa ya? Pengen kita tuh berjejak dulu di start yang benar gitu ya di money mindset. Karena nggak ada gunanya kita itu di sini ada 10 banget hampir jago, wah ngitung segala jago, tapi kita money mindsetnya salah. Oke, itu satu. Nah, jadi kita akan mulai dari money mindset, dan aku akan sebutin ada 6 money mindset yang salah, yang biasanya menjerumuskan kita-kita nih yang masih muda-muda. Pertama, money mindset yang salah adalah mendewakan uang, atau kita suka bilang uang adalah segalanya. Dengan uang gue bisa melakukan segalanya. Nah, itu tuh money mindset yang mendewakan uang, dan itu salah. Itu salah, teman-teman. Uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Ingat ya. Dan tujuan kita untuk mengelola uang, tujuan kita untuk pegang uang itu bukan untuk bisa segalanya. Karena kalau bisa segalanya jadi Superman aja ya, nggak usah jadi manusia nih ya. Tujuan kita untuk mengelola uang adalah satu, untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi bukan bahagia karena beli barang, bukan. Untuk mendapatkan keamanan. Dan yang terakhir untuk dapetin ruang gerak. Jadi waktu aku kuliah nih ya, waktu aku kuliah itu mentor aku nanya gitu, menurut kamu financial freedom itu apa sih? Terus ada yang jawab, punya uang banyak kak, nggak usah kerja kak, tinggal duduk diam gitu ya, uangnya datang sendiri gitu. Aku waktu itu aku jawab lain gitu, aku bilang financial freedom itu buat aku bisa bergerak gitu, aku bisa punya ruang untuk bergerak. Kenapa? Jadi waktu aku kuliah dulu tuh ya, zaman itu teman-teman belum ada ojol. Malam-malam kadang-kadang suka ada WhatsApp belum ada WA zaman dulu, apa sih? Ya, BBM. BBM butuh nih golongan darah. Aku dulu kurus ya, jadi sebenarnya nggak bisa ngedonor gitu. Tapi sayangnya walaupun aku waktu itu bisa ngedonor, aku tuh nggak mungkin bisa nolong orang. Karena waktu itu uang jajan aku pas-pasan. Jadi keluarga aku termasuk keluarga apa gimana. Saking pas-pasannya kalau malam harus pergi itu kan nggak ada angkot waktu itu, harus naik taksi. Nggak mungkin bayar taksi gitu. Jadi buat aku tuh financial freedom, buat aku pribadi waktu itu aku tuh harus mencapai financial freedom, maksudnya bisa ngelola uang dengan benar supaya aku punya ruang gerak gitu yang benar. Ruang gerak untuk bisa nolong orang, bisa nolong hidup aku sendiri juga, bisa melakukan banyak hal gitu, bisa berkarya dan macam-macam. Nah, teman-teman, kelola uang bukan untuk supaya kamu uang adalah segala-galanya, bukan. Jadikan uang itu alat untuk kita mencapai tujuan kita yang lebih besar, suatu purpose ya. Oke, itu satu. Yang kedua, money mindset yang salah itu aku pengen cepet kaya. Gimana sih caranya supaya cepet kaya? Gimana sih caranya supaya dapat uang banyak? It's a big no, no, no. Ingat teman-teman, fast money, uang yang cepat datang akan cepat hilang. Sudah terbukti, fakta membuktikan banyak orang yang dapat lotre gitu ya, dapat uang tiba-tiba kejatuhan rezeki gitu, durian runtuh, itu uangnya cepat banget hilang. Jadi nggak usah mengharapkan uang yang cepat. Ya, itu money mindset yang benar. Selalu ingat bahwa tidak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus ya kan, harus buka dulu bumbunya semua. Jadi nggak usah mengharapkan uang yang cepat, teman-teman. Selalu ingat money game is very very boring. Jadi mengelola uang itu sangat boring. Aku bilang aja dari depan. Tapi itu jalan yang paling paling lurus ya, nggak belok-belok. Tuh. Yang ketiga,
Yang ketiga nih, yang biasanya kita nih yang masih muda-muda, teman-teman yang masih 14-17 mungkin hidupan dari uang jajan ya. Tapi di sini kan ada teman-teman yang tadi 17-18 plus ya. Yang aku tahu ya, ini udah pada punya penghasilan, money mindset yang biasanya nih orang pertama kali dapat penghasilan itu, gue udah kerja keras nih, gue mau self reward. Gue udah capek nih, gue mau self reward. Sekarang lagi seru ya gitu ya, tentang self reward, tentang healing. Gue mau healing nih, gue mau self reward. Nah, guys, di umur yang masih sangat muda, 10-20, gue buka aja, gue kan 30 plus ya. Jadi anggaplah ini nasihat dari seorang teman baik. Tolong banget teman-teman delay your expense, delay your gratification. Jadi tundalah semua self reward itu ya. Tundalah semua self reward itu. Kamu masih berjuang, kamu masih di depan. Peribahasa juga bilang sakit-sakit dahulu ya gitu, bersenang kemudian. Nah, itu benar, Bang. Nggak perlu sering-sering self reward, teman-teman masih sangat muda, stres masih sedikit, kita bisa memanage semua itu tanpa semua self reward yang berlebihan ya. Itu yang keempat nih, money mindset yang salah. Semuanya diukur untung ruginya. Nah, aku kan kerja di perusahaan, aku banyak lihat orang. Ada banyak karyawan gitu ya, rekan-rekan yang senangnya tuh ngitung untung rugi gitu. Ini nggak ada untungnya nih buat aku nggak mau kerjain. Buat apa aku kerjain ini? Aku kan rugi. Enggak, aku cuma dibayar segitu, ngapain gue kerjain itu. Nah, gue akan bilang lagi, itu hal yang salah. Jangan. Jadilah orang yang rajin. Gunakan semua kemampuanmu, do your best, berikan yang terbaik. Kenapa? Ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu dapat gitu ya. Jadi di umur-umur kita jangan ngitung untung atau rugi, capek atau nggak usah. Dan teman-teman cukup lakukan yang terbaik. Dan yang kelima juga, banyak orang mengorbankan reputasi, banyak orang mengorbankan integritasnya karena karena uang gitu. Yang kelima, money mindset yang salah. Jangan korbankan integritas untuk uang. Jangan menjadi orang yang korup karena uang. Nah, rugi banget. You will lose yourself. Jadi uang adalah alat. Uang hanya memperjelas karakter kita. Kita pedit, kita akan makin kelihatan pedit kalau punya uang. Kita sombong, kita akan makin kelihatan sombong kalau punya uang. Kita rendah hati, kita akan makin rendah hati kalau punya uang. Jadi benerin mindset, punya integritas, teman-teman. Jadilah orang yang berintegritas, jadilah orang yang tidak korup. Jadi yang bersih maksudnya ya. Jadi tulus, cerdik, dan bersih gitu sama uang. Dan percayalah, kelolalah uang dengan baik, terutama uang orang. Kalau kalian dipercaya sama uang orang, ingat 500 rupiah pun adalah uang orang, bukan uang kita. Jangan disentuh ya. Nemu duit di tengah jalan gitu ya. Kalau dulu zaman komik Doraemon, ingat lapor polisi. Sama kalau nemu duit di transfer ke rekening kita, nggak tahu berantah dari mana, ingat bukan uang kita. Ya udah, sisihkan. Kalau nggak ada yang ngaku sama sekali, itu bukan uang kita. Ya diapain gitu kan, nggak bisa ya dilapor ke polisi, mungkin sumbangkan saja tapi gimana. Tapi yang mau aku tekenin adalah jangan korbankan reputasi kalian ke uang. Dan money mindset terakhir yang paling salah, paling salah yang terakhir lah yang salah ya, adalah aku mau ngumpulin uang untuk pensiun dini nih. Guys, kita hidup untuk bekerja gitu. Manusia ada untuk berkarya. Manusia ini makhluk yang berkarya. Kalau kalian berpikir pengen punya uang untuk pensiun dini, terus kalian mau ngapain gitu ya, itu lebih boring lagi daripada ngurusin duit ya. Hidup yang tidak berkarya lebih boring lagi. Jadi jangan. Aku punya cerita nih, teman aku pengen banget pensiun dini. Dia tuh umur 30, dia udah berhasil beliin rumah, apartemen, dan mobil buat orang tuanya. Dahsyat gak sih? Rumah, mobil, apartemen. Dan dia bilang, gue mau pensiun dini. Gue nanti kepala 30 sekian, gue akan pensiun. Gue gak akan kerja. Gue hanya akan menikmati hidup gue.
guys, dia betul-betul pensiun tapi dia pensiun selamanya gitu. Umur 31 teman aku ini meninggal karena sakit. Jadi not worth it juga gitu. Ngumpulin uang tapi kita mengorbankan kesehatan kita. Ngumpulin uang untuk pensiun dini supaya nggak kerja tapi kita bekerja sekeras, lebih keras dari kuda dan kerbau-kerbau bekerja. Itu nggak worth it ya. Biarlah kita bekerja dengan kemampuan kita, menghasilkan dengan kemampuan kita, berkarya dengan waktu-waktu kita. Tapi nggak usah cari pensiun dini sih, itu pendapat pribadi aku. Nah, itu money mindset yang aku mau bahas ya. Jadi kita hari ini belajar mengelola uang, tapi bukan untuk punya jadi kaya, bukan. Tapi kita mau mengelola uang supaya kita punya kekayaan. Dan ini adalah definisi kekayaan. Kekayaan adalah apa yang tidak kelihatan. Kekayaan itu yang nggak kelihatan gitu. Itu semua dimulai dari hal yang nggak kelihatan. Waktu, kebebasan kita untuk memilih, kesehatan kita, kemampuan kita, orang-orang di sekitar kita, kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan teman-teman kita, itu adalah kekayaan teman-teman. Suatu pekerjaan yang kita suka itu adalah kekayaan juga, itu rezeki. Jadi kekayaan itu bukan hal yang kelihatan. Mau itu baju, mobil, rumah, apapun itu yang kelihatan itu barang, itu bukan kekayaan. Jadi punyalah definisi kekayaan yang baru ya teman-teman. Mulai hari ini kekayaan itu bukan uang, tapi kekayaan adalah hal-hal yang kita nggak lihat dan hal-hal yang berharga. Oke? Oke, kalau oke boleh jempolnya. Kalau sudah semua teman-teman udah punya money mindset yang benar nih, kita akan mulai ke arah yang lebih teknis. Yaitu apa? Ini, budgeting. Nah, ini pesan dari kakak-kakak Bina Iman Remaja nih, katanya pengen belajar tentang budgeting uang jajan. Nah, 3 pertanyaan yang paling sering ditanya tentang uang jajan nih ya, atau yang sering ngomongin, Kak, uang jajan aku kurang nih. Aku jawab nih satu-satu. Kak, uang jajan aku kurang. Oke guys, jurus pertama mengelola uang. 1, jangan pernah merasa kurang. Jadi, teman-teman, ada di Alkitab dibilang begini, cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Nah, uang jajan kita seberapapun itu, bersyukurlah, dan cukupin diri dengan itu. Itu jurus pertama. Jangan cari jurus-jurus yang lain, jangan cari uang-uang yang lain, nggak usah. Pokoknya uang yang ada di tangan kita saat ini, itu yang harus kita kelola, dan itu harus cukup, gitu ya. 1. Mindset yang benar, jurus yang pertama adalah mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. 2, Kak, uang jajan aku kurang harus diapain? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini, kita akan budgeting, kita akan bikin perencanaan keuangan sederhana. 3, Kak, uang jajan aku dikurangi mama, kumahanya. Nah, guys, ini kan lagi musim di zaman pandemi ya. Zaman pandemi dan aku melihat orang-orang yang terpaksa penghasilannya dipotong setengah loh, bayangin ini uang jajan kamu segini gitu ya, terus potong setengahnya gitu ya, bayang nggak sih? Nah, mungkin dengan terpaksa orang tua kita harus ngurangin uang jajan kita, and that's okay. Bersyukur, tetap bersyukur, jangan mengeluh. Inilah saatnya kita bisa bantuin orang tua kita dengan tidak komplain, dengan jurus pertama tadi, mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya gitu ya. Jadi pokoknya yang pertama dalam mengelola uang, bersyukur nih kita udah punya sekian uang jajan, maka yang kedua yuk kita kelola dengan baik. Cara pertama untuk membuat budgeting adalah membuat foto dari kondisi keuangan. Oke. Ini ada langkah-langkahnya 1 2 3 4 5, tapi pusing kan? Kita langsung aja ke Excel yang udah di-share ya. Saya aku share dulu Excel-nya. Ya, kelihatan teman-teman Excel-nya? Kelihatan, Ci. Sip. Bentar, aku share sini.
Oke, nah begini teman-teman caranya ya untuk menggunakan Excel gini. Pertama, ini kan udah aku tulis nih untuk bulan Maret, kita bikin langsung untuk bulan Maret ya, masing-masing bisa bikin dengan angkanya masing-masing. Sekarang masukin uang jajan atau gaji atau penghasilan apapun selama sebulan, dan saran aku masukkan yang fix, jangan masukkan yang nggak fix-fix. Misalnya uang jajan aku sih sebulan 1 juta, tapi kadang-kadang orang tua kasih bonus, kasih apa gitu ya. Menurut aku sih kalau nggak fix nggak usah masukin. Masukin aja angka yang fixnya. Aku pakai contoh 1 juta ya. Kemudian kita masukin persentase yang kita mau di sebelah sini nih. Persentase yang paling umum adalah 10, 20, 30, dan 40. 10% untuk sosial, tabungan 20%, cicilan 30, biaya hidup 40. Sehingga totalnya 100% 1 juta. Nah, ini yang paling normal ya, termasuk untuk teman-teman yang baru mulai kerja. Live below your means artinya kamu bisa hidup dengan 40% dari penghasilan kamu. 30% untuk cicilan. Kak, aku nggak punya cicilan, gimana? Puji Tuhan ya. Ya udah, 30 untuk saving, 20 kamu bisa invest untuk hal-hal yang kamu mau pelajari atau untuk hal-hal yang di luar biaya hidup. Nah, biaya hidup 400.000 kita bikin perincian nih di sini. Misalnya untuk makan. Sekarang kan pandemi nih ya, 15 hari lah mungkin keluar. Makan sekarang berapa sih sekali? 15.000, ramat. Ya 15.000 deh. Terus masukin pulsa. Pulsa butuh kuota gede Kak, 75.000. Oke. Ojol. Aku malas Kak naik angkot. Aku sama anak ojol. Oke, 100.000. Udah habis 400.000. Nah, atur-atur deh pokoknya di antara kategori-kategori biaya hidup ini supaya total biaya hidup kita itu sama dengan total biaya hidup yang 40%. Kan nggak mungkin 40%. Ya, kalau nggak mungkin berarti kamu ganti lagi di sini. Nggak mungkin 40 lah Kak, aku 60 lah. Oke, tapi artinya kamu harus mengurangi saving kamu atau invest kamu. Gitu. Ya, pokoknya ini harus tetap 100. Kalau ini 600, maka di bawah sini juga harus 600. Nah, masukkan kopi, tugas kuliah, tugas sekolah, nge-mall. Penting Kak, nge-mall. Mall is life. Oke. Masukkan semuanya dan total biaya hidup. Nah, kalau aku dari zaman aku pertama kali bikin budget waktu aku sekolah, aku selalu punya pos yang namanya unexpected atau jaga-jaga. Jadi kalau kayak gini nih buat aku nggak oke. Biasanya aku akan coba kurangi. Sehingga aku punya pos unexpected. Yang nggak tahu lah buat apa gitu ya. Kayak gini teman-teman. Nah nanti ini jadi pegangan kita nih buat sebulan ke depan. Terus bulan depan, akhir bulan berikutnya setelah kita catat pengeluaran, aku saranin pengeluaran selalu dicatat ya. Kak, gue bukan orang yang suka nyatet. Iya bener, banyak yang kayak gitu, tapi percayalah kalau kamu udah punya gripnya, kamu udah punya polanya, ya sebenarnya nggak perlu nyatet lagi. Jadi bersusah-susah di depan. Bikin catatan pakai aplikasi, kalau aku pakainya aplikasi Money Manager ya. Jadi di sini kita bisa masukin nih nanti, oh ternyata makan aku irit loh. Pulsa aku juga karena udah di budget, aku jadi nyari-nyari paket kuota, aku bisa ngirit nih. Ojol aku ya segitulah habisnya. Kopi, nah ternyata kopi aku nih parah nih. Bisa sampai habis 80.000 sebulan. Tugas kuliah ternyata semua online ya, 10.000 aja buat cetak apa kali. Mall cafe nih, habis banyak yang ngajakin, jadi banyak akan 100.000. Terus baterai handphone rusak tiba-tiba, jadi aku harus beli baterai handphone. Yang baterai handphone deh screen saver nih 30.000 gitu. Oh ini belum ada rumusnya ya, bikin rumus dulu ya. Sama dengan,
Nah, ternyata total biaya hidupnya 570.000 sehingga ada sisa 30.000. Guys, ini kayaknya kebalik ya rumusnya, ini jadi minus. Ya bisa dibenerin sendiri. Jadi ada sisa 30.000 nih, ini berarti orangnya stick to the budget nih, hebat. Tapi ada yang kita bisa evaluasi jadinya, oh ternyata kopi aku selalu over budget. Nah, nanti bulan depan bisa disesuaikan jadinya. Apakah kita akan menyesuaikan dengan pola kita yang ini yang udah terjadi, atau gue tetap stick to the budget, gue mau kopi gue 50.000 entah gimana caranya. Nah itulah caranya bikin budget sederhana. Nangkep nggak teman-teman? Gue nggak bisa lihat chat nih, jadi gue cuma bisa lihat reaction ya. Kalau nangkep boleh kasih jempolnya. Sip. Gampang ya, bikin budget. Nah, dengan cara kita buat budget tuh kita jadi punya foto kondisi keuangan kita. Apakah kita boros, apakah kita nggak boros. Nah, teman-teman, gue akan ajarin cara sederhana kalau lu mau bangkrut. Lu punya uang jajan segini, ya, habisin tuh semuanya untuk belanja. Nah, itu cara tercepat untuk jadi bangkrut. Tapi kalau lu pengen jadi orang kaya, punya uang jajan sekian, biasakan mulai dari sekarang melakukan bagian untuk saving. Tadi, bikin persentasenya di depan dan langsung sisihkan di depan. Sekarang kan zaman bank digital tuh ya, banyak pokep-pokep, banyak apa. Jadi gampang banget. Misalnya kita punya uang jajan 500.000. Oke, aku mau nabung nih sebulannya 100.000, ya udah 100.000, begitu dapat uang jajan dari orang tua 500.000, misal bulanan ya, aku pakai contoh bulanan, kalau mingguan ya kalian bikin mingguan, 100.000-nya langsung pisahin, gitu, mau dipisahin di amplop, mau dipisahin di dompet terpisah, mau dipisahin di aplikasi terpisah, itu terserah kalian, tapi pisahin dan jangan dipakai, usahakan jangan dipakai. Kalau nanti kepake, it's okay juga, kita jadi belajar, oh bahwa aku tuh ternyata kemampuan saving aku nggak seindah yang aku pengen gitu ya. Untuk gambaran dulu aku itu waktu kuliah aku cuma bisa nabung 1 bulan 15.000 ya. Dan itu tetap kepake, saking mepetnya, saking pas-pasannya, itu tetap kepake. Tapi nggak ada salahnya memulai habit yang benar dari sekarang, walaupun cuma 15.000 dan kepake. Dan akhirnya aku punya money habit yang benar gitu. Sampai hari ini aku melakukan saving terlebih dahulu sebelum aku belanja. Oke, ya ini ada ayat bagus, harta benda yang berharga dan minyak ada di tempat tinggal orang beriman, tapi orang bodoh memboroskannya. Kata Alkitab ya, bukan kata aku. Yang boros itu orang yang BODO gitu ya. Jadi jangan teman-teman. Coba belanjalah dengan bijak. Bijak tuh gimana? 1, jangan kemakan iklan. 2, selalu bandingin harga. 3, lakukan riset sebelum kita belanja. Lakukan delay gratification, delay expense. Jadi jangan impulsif ya, terutama orang-orang yang impulsif. Aku tahu susah banget, tapi itulah kalau kita tahu kelemahan kita bisa tackle itu lebih cepat. Lebih cepat gagal, lebih cepat benerin kegagalannya kan? Gitu. Itu tentang spending. Berikutnya aku mau share tentang ini nih. Tentang saving. Kak, nabung di mana? Kita ngomongin tentang nabung ya. Ada bank konvensional, ada bank digital. Itu terserah kalian pilih mana senyamannya kalian. Aku yakin sih sekarang zamannya digital ya. Jadi mungkin semua udah pilih bank digital. Jadi yang aku mau share adalah pilih banknya. Pilih banknya gimana? 1, bank itu ada istilah namanya buku. Bentar ya, aku stop share, aku ke ini, kelihatan nggak file Firefox aku? Halo. Kelihatan sih Firefox sih. Firefox ya. Bank yang sehat ya. Bank itu dibagi dalam istilah yang namanya buku. Nih, apa yang dimaksud dengan bank buku 1, 2, 3, 4? Nah, itu adalah berapa banyak sih modal yang dimiliki oleh bank.
Bank yang sehat, paling sehat adalah bank buku 4. Nih. Sisanya kalian Google sendiri. Bank yang sehat adalah bank buku 4, kemudian bank buku 3. Buku 2 dan buku 1 itu bukan kurang sehat, ya masih sehat lah ya. Tapi kalau nggak masuk buku, itu lebih-lebih ya, nggak sehat. Jadi kalau kita mau cari bank buku 4, cari bank buku 3, kemudian cari bank yang track record-nya bagus. Caranya gimana? Ya ketik aja nama banknya, terus kamu tulis kasus, skandal, apa kayak gitu kan gampang ya. Next-nya, kalau kita pengen naruh uang di bank, kita harus tahu dong bunganya berapa. Caranya gini, cari bunga deposito. Nah, ini akan keluar nih, selalu keluar artikel suku bunga deposito terbaru. Klik aja. Dari sini kita bisa lihat bunga tiap bank dan tiap bulan pada tanggal itu. Tanggal 25. Nih, ANZ bunganya dia kasih bunga ke kita 2,35% ya. Semua pembicaraan bunga, keuntungan, apa-apa itu di dalam keuangan selalu bunga dalam persen dan dalam tahun, ingat. BCA 1,9 nih. Bank-bank yang gede ini udah pasti bunganya kecil, teman-teman. Mereka nggak butuh uang. BCA 1,9. Bank mana lagi nih? Nah, kalau gede-gede gini nih, udah yakin deh ini banknya agak kecil nih, biasanya buku 2. Bank of India, ini banyak banget. Nah, ini kalau deposito dolar. Deposito itu apa? Deposito itu uangnya kita tabung tapi harus di lock, nggak bisa kita ambil dalam kurun waktu tertentu. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Nah, rate-nya beda tuh. Ada yang 2,25 kalau 1 bulan, 12 bulan 2,5. Tapi lo nggak bisa ambil uangnya 12 bulan gitu. Nah, kalau lihat di sini kan rate-rate kecil-kecil ya. Ada bank-bank kan sekarang yang lagi rame tuh iklannya. Dapat 7% kerjasama sama bank GoToot gitu ya, aplikasi kesukaan kita bersama. Teman-teman, aku mau kenalin juga ada yang namanya LPS. LPS ini lembaga penjamin simpanan. Kalian lihat di dalam LPS ini tuh ada rate yang dijamin. Tingkat bunga penjaminan ini saat ini 3,5, untuk falas 0,25, untuk BPR 6%. Jadi kalau bank kasih di atas itu artinya apa? Artinya boleh aja dia kasih, tapi yang namanya lembaga penjamin simpanan ini nggak akan menjamin kalau ada apa-apa sama uang kita gitu. Gitu ya, ingat ya, LPS. LPS menjamin simpanan Anda di bank hingga 2 miliar tuh. Kalau lebih dari itu, deposito di atas itu gimana? Ya hanya dijamin sesuai dengan rate yang dipasang di website LPS ini. Oke. Itu saving. Aku saving buat apa? Ya buat dana darurat deh. Kumpulin tuh dana darurat buat beli handphone, jangan yang nyicil pakai kartu kredit. Tabung dulu baru beli. Oke, Kak Raka, ini udah hampir jam 11. Apa kabar? Aku waktunya sampai berapa lama ya? Masih ada kok. Masih Oh, ada masih 30 ada. menit lagi. Ya, masih aman. Kayaknya nggak aman deh. Nah, teman-teman, aku akan ajarin kalian cara ngitung. Bentar, mana highlighter? Misal ya, kita punya rate dari bank TUT sebesar 2%. Terus kita punya uang 1 juta. Oke. Ini. 2% 1 juta ini harus kita kalikan kalau tabungan dan deposito 0,8. Kenapa? Karena ada pengurang pajak 20%. 100 kurangin 20%, 80%, 0,8 gitu lah ya. Ya. Sama dengan berapa nih jadinya? 16.000. Nah, jadi kalau kita nabung 1 juta dengan rate yang tadi 2% rata-rata, kita tuh dapat uang dari bank dikasih sama bank 16.000 gitu ya cara ngitungnya. Tapi teman-teman sekali lagi 2% itu adalah PA per annum atau bahasa keuangannya
artinya per tahun. Jadi bagi nih 16.000 bagi 12, jadi 1 bulan kita dapat 1.300, maaf Babi, 333. Nah, nih uang yang kita dapat, uang gratis 1.300 perak. Nah, ini cara ngitung bunga ya. Sekarang aku mau kasih kuis nih. Aku mau kasih kuis. Nah, aku stop share dulu nggak nih biar nggak usah nyontek. Nggak apa deh. Ini aku mau kasih kuis. Kalau bisa jawab dapat hadiah katanya dari kakak Raka. Teman-teman, misalkan kita punya uang 5 juta. Ya, nanti jawabannya tulis di chat ya. Oh ya, teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh tulis di chat, nanti dijawab di akhir sesi. Mau private boleh, mau public boleh, terserah. Nah, sekarang kuis. Aku punya uang 5 juta. 5 juta itu aku taruh di bank yang ngasih aku bunga deposito 3,5%. Lalu aku taruh uang aku selama 3 bulan. Berapa bunga yang aku dapat? Mulai. Kasih waktu berapa lama? 3 menit, 3 menit. Hujan, dingin. Uangnya 5 juta, bunganya 3,5%. Lalu aku taruh 3 bulan. Dapat berapakah aku? Empat tiga bukan. 46 bukan. Ayo. 5 juta, 3,5%. 3 bulan. Dapat berapa nih Kak Raka hadiahnya? Katanya dapat saldo GoPay. Iya, dapat dong. Asik. Ayo cepat-cepat. Guys, buktikan matematika. Panitia nggak dapat. Iya betul, betul sekali 35.000. Boleh kakak? Ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah 35.000 ya. Yang jawab 46, 43 itu mungkin belum kali 0,8. Ingat, deposito dan tabungan harus kali 0,8 karena kita harus bayar pajak, teman-teman. Kalau nggak mau bayar pajak, nggak usah pergi ke jalan ya, nggak usah sepedaan, nggak usah naik motor di jalan-jalan. Itu semua dari uang pajak. Oke, next. Kita next dulu. Next slide. Gimana caranya? Bentar. Sebentar. Aku bingung. Next. Nah, kita udah belajar tuh tentang nabung. Kita juga udah belajar cara keluarin uang dengan baik. Nggak lupa teman-teman, fungsi utama uang ada 3. Saving, spending, and sharing. Jangan lupa untuk kita untuk berbagi. Aku punya banyak ayat banget yang aku suka tentang sharing, tapi yang memberi daripada menerima. Nah, dulu aku kan pas-pasan ya, jadi banyak banget orang nolong aku, puji Tuhan. Aku sering ditolong sama orang, tapi satu titik aku bilang, benar juga Tuhan, lebih bahagia ya kalau aku bisa memberi daripada aku ditolong terus. Dan aku berdoa waktu itu aku bisa mengelola uang supaya aku bisa nolongin orang gitu ya. Nah, inilah keanehan dari
berbagi. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini strange but true. Ketika kita berbagi tapi kita bertambah kaya, aneh deh. Tapi kalau kita berhemat secara luar biasa, kita selalu berkekurangan. Teman-teman, tapi nggak semua orang itu dalam kondisi bisa berbagi. Kan tadi ya, ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau teman-teman kondisi kita ini masih dalam kondisi kurang, nggak apa-apa, atur pengeluaran, atur keuangan supaya kita nggak berhutang, itu aja. Nanti suatu saat kamu udah punya kelebihan, ingat untuk berbagi. Banyak yang nolongin kita, suatu waktu nanti kita bisa berbagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman yang lagi pas-pasan, aku pun ngalamin tadi, aku cuma bisa nabung 15.000, itu bahkan itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah, itu pas banget hidup aku. Tapi ketika udah punya kelebihan, selalu ingat teman-teman, selalu sisihkan uang kita untuk berbagi ya. Oke. Nah, itu tentang budgeting nih. Tentang budgeting kita udah selesai. Teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak? Apakah ada yang punya pertanyaan? Boleh kalau ada pertanyaan kita mau jawab dulu. Tapi kalau nggak ada, kita mau lanjutin. Minum dulu ya, haus. Boleh teman-teman yang mau nanya, langsung nanya aja. Kak, kenapa sih bunga di koperasi sama bank beda jauh? Oh, jauhnya berapa ya? Bedanya sebenarnya semua bank juga beda-beda. Ada yang bank yang tadi bisa ngasih 1, ada bank yang sampai bisa ngasih 7%. Tapi tadi ya nggak dijamin oleh LPS. Kalau yang di koperasi, kenapa bisa beda? Karena mungkin dia lebih sederhana sistemnya. Udah gitu, bisa 30%-an. Mungkin itu salah ya. It's too good to be true, it's too good to be true. Nanti kita bahas nih di investasi. Bang, setahu aku bunga yang di koperasi itu nggak nyampe 30%. Bahkan bunga pinjaman pun nggak mungkin nyampe ke 30%, ya mungkin salah baca. Karena kalau nyampe ke 30%, gue akan masukin semua aset gue ke situ ya, itu nggak mungkin. Bunga yang normal itu tadi yang udah kita lihat di internet itu sekitaran 1 sampai 3,5%. 1,9 sampai 3,5% itu kalau bank. Kalau di koperasi setahu aku memang agak lebih tinggi sedikit tadi karena biaya operasionalnya rendah. Kalau biaya operasional rendah dia jadi punya keuntungan lebih banyak ya. Jadi mungkin agak lebih tinggi ya mungkin, tapi nggak akan jauh-jauh lah dari deposito 4%. 4-5% lah. Dan lebih murah karena nggak dipotong pajak. Kalau misalnya di bank kita kan dipotong pajak tuh 20%, kalau di koperasi itu nggak dipotong pajak. Tapi ya itulah ya, harus cari benar-benar koperasi yang benar gitu, dan itu susah. Oke, ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya. Kita lanjut tentang investasi nih. Menarik nih tentang investasi. Investasi ini gue cuma dikasih waktu 20 menit sisanya. 101 tentang investasi, cara mengenali investasi bodong, dan aku sebaiknya investasi di mana. Ini 3 hal yang akan aku jawab. Next, kenapa jadi harus ini? Nah, teman-teman, sebelum memulai investasi, yang pertama harus teman-teman ingat adalah harus punya dana darurat. Ulangi, harus punya dana darurat dan asuransi. Dana darurat berapa? Dana darurat untuk kita yang masih single-single adalah 6 kali biaya hidup. Tadi kan udah ngitung tuh di Excel. 400.000 biaya hidup yang misalnya. Nah, 400 kali 6, 2,4 juta. Kalau kalian nggak punya tabungan yang dingin, yang nggak dipakai apa-apa untuk kebutuhan apapun, sama sekali nggak dipakai 2,4 juta, nggak usah mikirin investasi. Mulai dari kumpulin dulu dana darurat, ya, sampai
kalian terkumpul sejumlah 6 kali biaya hidup. Itu dana darurat. Setelah punya dana darurat, pikirkan juga tentang asuransi. Di sini teman-teman banyak juga yang dewasa muda, kalau yang masih kuliah, masih sekolah mungkin asuransi ditanggung orang tua ya. Dan kalau yang udah kerja tuh udah harus mulai mikirin asuransi sendiri. Asuransinya butuhnya apakah? Asuransi kesehatan. Kecuali kalian kepala keluarga, kalian nggak butuh asuransi jiwa. Hanya kepala keluarga, tulang punggung keluarga yang butuh asuransi jiwa. Yang lain butuhnya asuransi kesehatan. BPJS tuh murah ya, diurus BPJS. Terus, next, kalau udah punya dana darurat, dana asuransi, harus ingat bahwa tujuan kita berinvestasi adalah mengalahkan yang namanya inflasi. Kakak Raka, sekarang gorengan berapa sih harganya? Berapa sih harga gorengan zaman aku dulu? Aku masih ingat 100 dapat 3 tuh. Kalau sekarang berapa gorengan? Kalau si mana lagi 4.000 sampai 5.000 satu. Ya, itu yang mahal. Yang amang dapat sekolah. Oh, 2.000 dapat 3. Itu tuh. Nah, itulah yang disebut inflasi, teman-teman. Zaman aku 100 dapat 3, sekarang 2.000 dapat 3, berarti 20 kali lipat. Bentar ya. 20 kali lipat, kita bagi aja 20 tahun kali ya. Itu waktu itu kan aku masih kecil banget. 20 tahun, 20 kali lipat. Nah, berarti setiap tahun gorengan itu mengalami inflasi 100%. Tapi tenang teman-teman, enggak semua inflasi itu 100% ya. Inflasi kita rata-rata bisa di Google, inflasi BPS 1,4 atau menurut aku mungkin 1,4 itu bagus-bagusnya aja dari BPS. Inflasi itu biasanya setara dengan bunga deposito. Jadi kalau tadi kita lihat bunga deposito 3,5, berarti pemerintah menganggap bahwa inflasi hidup masyarakat di Indonesia itu sekitaran 3%, 3,5%. Jadi deposito untuk mengatasi hidup. Teman-teman, apa ya? Investasi untuk mengatasi inflasi kan. Nah, deposito itu bukan produk investasi. Ingat, deposito itu adalah produk tabungan, bukan produk investasi. Produk investasi itu apa? Ada macam-macam nih. Kalau yang udah sering dengar, mungkin sering dengar lagi rame kan Bibit gitu ya, Mbak Reksa, terus Ipot, terus Gotret, apapun itu tuh. Nah, itu tuh bukan produk juga. Itu adalah aplikasi, itu adalah kayak Tokopedia-nya gitu-gitu loh. Nah, produk keuangan itu apa? Ini catat. Ada falas, ada obligasi, ada hutang, P2P lending, ada saham, ada kripto. Itu produk primernya. Nah, nanti turunannya ada reksadana, ada option, ada swap, ada hedging, ada kontrak ya, ada macam-macam. Nah, selalu cari tahu kalau kita ditawarin investasi, dasarnya apa sih? Basicnya harus yang tadi tuh, yang primer-primer tadi. Falas kah? Depo kah? Obligasi kah? Saham kah? Atau apa? Nah, cari tuh dasarnya apa sih gitu ya. Dan selalu mulai dengan uang kecil. Teman-teman baru mulai belajar investasi. Jadi, mulailah dengan uang kecil. Jangan mulai dengan uang besar buat apa. Kita belajar selalu dengan uang kecil. Lalu, mengenai profil risiko, time horizon, jenis produk, diversifikasi, dan reksadana, ntar aku jelasin sekaligus setelah ini. Aku mau jelasin dulu ciri investasi bodong. Karena ini penting. Sebelum berinvestasi, ada baiknya kita tahu yang bodong itu apa. Nah, bodong itu kayak gini nih, ciri-cirinya. Pertama, legalitasnya nggak jelas. Carilah investasi yang disupport, diawasi oleh OJK. OJK Otoritas Jasa Keuangan. Google sendiri itu apa? Kalau dia tidak ada legalitasnya, tidak supported by OJK, Kemenko, apalagi tuh, Bapepti gitu ya. Nggak usah, itu legalitasnya nggak jelas. Kedua, aset dasarnya nggak jelas. Aset dasar itu apa yang tadi? Falas, depo, obligasi, saham, dan teman-temannya. Kalau aset dasarnya bukan itu, kamu udah harus hati-hati. Misalnya, ramai banget kemarin robot trading ya, udah semuanya
pada diblokirin, dan binomo tuh, binary option itu juga diblokirin tuh. Karena apa? Itu nggak jelas gitu asetnya. Kamu cuma pilih yes or no, kamu dapat uang, itu apa gitu, itu nggak jelas gitu. Pelajari dulu aset-aset dasar yang paling primer. Apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu P2P, apa itu hutang, apa itu falas, baru kamu yang lain-lain gitu. Kalau yang lain, kalau kedengarannya udah terlalu canggih, ya udahlah gitu, nanti lagi gitu ya. Kayak aku bilang pertama, money game is very very boring. Jadi pelajarilah yang paling dasar dulu. Ketiga tuh ciri investasi bodong adalah returnnya wow wow wow. Udahlah kalau dibilang wow 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 gede tadi ya, lu bisa dapet 20% setahun, 20% aja aku udah angkat alis tuh. 20%. Saham aja, orang yang paling jago di saham, itu tuh tahunannya rata-rata tetap hanya mencapai 15%. Ingat, return yang normal. Harus tahu return yang normal. Return normal dari deposito yang tadi kita udah baca, sampai 3,5%. Return normal dari obligasi itu kurang lebih 6-8%. Return normal dari reksadana campuran itu sekitar 10-12. Return normal dari saham itu more or less 12-15. Kalau lebih puji Tuhan, kalau kurang ya itulah resikonya. Jadi harus tahu yang namanya return normal. Kalau udah di atas itu dapat 100% dalam 1 bulan. Guys, udah kicep aja lewatin ya. Next, ciri-ciri investasi bodong biasanya member gap member tapi nggak ada produk. Jadi kalau kita dapat ini nih member lagi, kita dapat nih komisi. Nah, tapi produknya apa? Kalau MLM itu ada produknya biasanya. Nah, kalau bukan MLM, nggak ada produk, udah harus hati-hati. Yang paling akhir dan paling jelas adalah rekeningnya atas nama orang lain. Jangan pernah naruh uang kita di rekening atas nama orang lain. Binomo, robot itu semua atas nama orang lain, dan itu nomor 1 begitu aku dengar itu, enggak, ini udah pasti aneh nih gitu. Jadi jangan taruh uang kita di rekening yang atas nama orang lain, harus atas nama diri kita sendiri ya. Oke. Next, aku akan sekilas tentang oh ini masih ada nih. Oh ini jenis investasi yang bikin kita jadi miskin juga ada nih ya. Kalau ikut-ikutan, si A beli saham, gue ikutan. Si B beli kripto, gue ikutan. Teman-teman jangan salah gaul. Salah gaulnya gimana? Ikut-ikutan. Yang satu beli handphone baru, aku ikutan. Sana beli kopi, aku ikutan. Giliran temennya belajar keuangan di bidang remaja, investasi, mulai bikin budgeting, aku nggak ikutan karena uangnya udah habis. Jangan salah gaul ya teman-teman. Nah, yang kedua, investasi jadi miskin itu yang katanya cepat kaya. Tadi ya udah diceritain ya. Dan yang ketiga, investasi yang cuma mau untung. Pokoknya gue mau untung, gue nggak mau rugi nih. Teman-teman, investasi itu pasti ada resikonya, pasti ada. Ingat, pasti ada. Jadi harus dikenali, bukan dihindari. Kalau cuma mau untung, nggak mau rugi, itu bukan investasi ya, nggak ada yang begitu. Reksadana, Raka aku 10 menit. Teman-teman, perencana keuangan itu profesi yang kayak aku tuh ya, yang berprofesi sebagai perencana keuangan itu nggak boleh merekomendasikan produk tertentu, tapi kita boleh mengajarkan jenis-jenis produk keuangan. Nah, jenis produk keuangan yang aku mau ajarin hari ini namanya reksadana. Karena request dari kakak-kakak tentang investasi adalah supaya kita tuh investasi yang aman apa sih gitu, yang kita bisa mulai apa sih. Nah, tadi ya, lupakan semua yang aneh-aneh. Menurut aku, mulailah kalian pelajari yang namanya reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu jadi semacam produk turunan. Misalnya nih, aku punya uang 100.000. Kakak Raka punya uang 100.000. Kakak Bagas punya uang 100.000. Ada 300.000. Nah, uang itu tuh nanti kita setor ke suatu pihak yang namanya manajer investasi yang akan mengelola si 300.000 itu bersama-sama. Nah, mengelolanya tapi kita percaya dari mana, Kak? Satu, tenang, rekening reksadana itu biasanya atas nama kita. Itu tadi ya. Rekeningnya atas nama kita.
Yang kedua, mereka itu udah punya namanya kontrak hitam di atas putih, namanya prospektus. Nah, itu harus kalian pelajari sendiri nanti. Prospektus itu apa? Prospektus. Jadi, misalnya nih reksadananya jenisnya RDPU, pasar uang. Dalam prospektus, mereka sudah berjanji bahwa uang yang dikumpulkan dari Lia, Bagas, dan Raka ini 300.000, kalaupun diinvestasikan hanya akan diinvestasikan ke produk-produk berjenis deposito dan falas. Itu pasar uang. Kalau pendapatan tetap hanya akan diinvestasikan ke produk-produk berjenis deposito dan obligasi. Kalau campuran hanya akan diinvestasikan ke produk berjenis saham dan obligasi. Gitu ya, campur-campur. Ada falas juga lah, campur-campur namanya juga campuran. Dan kalau reksadana saham berarti mereka akan berinvestasi di saham, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul belajar gitu untuk menginvestasikan uang kita gitu. Jadi itulah keamanan dari reksadana, itulah produk reksadana. Nah, produk reksadana ini recommended sekali buat kita semua yang masih muda-muda karena dia mulai dari 100.000 udah bisa investasi. Kadang kan kalau obligasi kita butuh sekitar 1 juta yang paling kecil. Terus kalau saham itu tergantung dengan produk sahamnya. Dan aku nggak rekomen saham buat teman-teman yang belum belajar tentang investasi sama sekali ya. Udah, stick to the reksadana aja. Reksadana terus milihnya gimana, Kak? Nah, milihnya tadi cocokkan profil resiko kita dengan jangka waktu kita berinvestasi dengan jenis produknya. Dicatat ya, ada 3. Profil resiko, jangka waktu investasi, dan jenis produk. Profil resiko kita gimana nih? Kita ini konservatif, moderat, atau agresif? Cara taunya gimana? Cari tesnya, banyak yang gratis di Google. Aku adalah orang yang konservatif, sehingga aku akan selalu mulai dari benda-benda yang paling kecil returnnya, deposito dan RDPU. Nah, ada orang yang profil resikonya moderat tuh, mungkin dia cocok ke RDPT. Ada orang yang profil resikonya tinggi tuh, mungkin dia cocok ke reksadana saham atau campuran. Tapi baru mungkin loh, kenapa? Karena harus ada faktor kedua namanya jangka waktu. Jangka waktu artinya kamu mau simpan uangnya berapa lama, kamu mau invest berapa lama. Kalau kamu mau invest di bawah 1 tahun, cocok untuk dana darurat, nyimpen nih dana darurat, kan lagi nabung nih dana darurat ya. Wah, jangan berinvestasi, aku harus nabung dana darurat, kata Cilia harus simpen, harus punya 6 bulan ya. Bagus. Tabung itu dan sekalian belajar investasi juga bisa. Itu dengan cara kamu berinvestasi di RDPU, reksadana pasar uang. Maka aku punya rencana nih 3 tahun lagi gue pengen pergi ke Jepang, amin. Nah, cocoknya kalau 3 tahun itu cocok untuk produk-produk berjenis RDPT. 1-3 tahun, reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi kita harus mix match dengan tujuan kita, dengan investasi, dengan jangka waktu kita. Kalau di atas 3-5 tahun itu cocoknya reksadana campuran, di atas 5 tahun cocoknya investasinya di reksadana saham. Setelah kita bisa memilih produknya, jenis produknya maksud aku ya, berikutnya harus bisa memilih yang mana produknya, karena reksadana itu jumlahnya ada kayaknya ratusan deh, kayaknya 500 ada deh jumlah jenis-jenis reksadana. Nah, ini penting yang namanya fun fact sheet. Nanti aku mau share Kak, karena nanti aku lebihin dikit ya waktunya karena ini cara praktisnya aku mau share memilih reksadana. Sebenarnya ya, ini harusnya kelas 1 hari nih. Tapi karena yang paling bikin bingung kan itu ya, apa nih produknya, cara milihnya gimana. Jadi kita akan lihat langsung. Infovesta.com. Ini adalah website yang memuat semua jenis reksadana yang ada di Indonesia. Di sebagian data dan informasi data nih, ini reksadana ada macam-macam. Ini masih banyak jenis-jenis reksadana yang tadi aku nggak sebutin ya. Kita lihat reksadana pasar uang. Di Investa kita bisa lihat reksadana itu harga per lembarnya berapa, skor 3 tahunnya seperti apa, kemudian apa namanya, bulan, setahun, dan 3 tahun terakhir berapa.
Atau bisa juga kita pakai, gimana gesernya? Kita pakai website, ini Bareksa. Aku nggak endorse ya, cuman karena aku udah lama pakai ini, jadi aku udah tahu cara pakainya aja gitu. Nah, ini Profesor nih kayak gini nih. Ini ada yang no score. Karena dia baru terbit, belum setahun umurnya tuh. Ini masih 00. Ini ada yang bintang 4, ini ada yang bintang 3. Dalam 3 tahun dia menghasilkan, ada yang 15, ada yang 14. Ingat ini semua dalam persen dan dalam tahun ya. Oke, banyak banget nih. Ini baru reksadana pasar uang nih, banyak banget. Yang tadi aku bilang manajer investasi adalah yang di depan ini nih, BNI Asset Management, BNP Paribas Asset Management, Bahana Sekuritas. Nah, Batavia Sekuritas. Pilih manajer investasi yang umurnya udah panjang, track recordnya bagus. Caranya gimana? Ya, Google lah, dunia Google. The best 5 manajer investasi di Indonesia gitu-gitu. Dulu nih skandal, kasus apa gitu ya untuk mencari apakah ada track record buruk dari manajer investasi yang kita ini. Nah, ini kalau Bareksa, kita lihat di sini kan, bareksa.com di bagian reksadana. Terus nanti ada lihat semua produk. Mana nih? Nah, kalau di teman-teman udah keluar nih di laptop masing-masing, dilihat semua produk ya. Intinya di situ kan ada banyak pilihan ya, pilihan reksadana ya, buat ya. Kayak gini. Nah, ini bisa pilih yang tersedia di Bareksa atau semua. Terus jenis reksadananya pilih pasar uang, kategorinya boleh pilih syariah atau konvensional, itu hanya bedanya di persyaratan-persyaratan. Dana kelolaan, saran aku cari yang di atas 500, artinya produk itu dipercaya banyak orang. Mata uangnya pilih rupiah. Nah, ini cari. Nah, jadi tinggal 19 nih, udah kefilter kan? Nah, dari 19 ini, saya tadi pilih manajer investasinya. Yang track recordnya udah kita riset. Selalu do your own research untuk investasi. Lalu, bandingin ini ada barometer juga, kayak rating. Terus ini ada return per 5 tahun. Oh, kalau di sini ditulis 5 tahun, artinya kalian harus bagi 5. Misalnya ini, Bahana dan Likut 27, 5 tahun berarti per tahunnya itu bukan 27 per tahun ya, tapi 27 dibagi 5, sorry. Harus 27 bagi 5, jadi 5%-an lah ya. 5%-an. Nah, tinggal pilih deh reksadananya. Salah satu dari list ini. Gitu cara aku milih RDPU. Oh, itu bentar, tunggu. Harus baca fun fact sheet, ingat. Harus baca fun fact sheet. Misalnya aku mau lihat ini. Syariah Sukor Invest Money Market Fund. Di sini itu ada di bawah biasanya mana? Oh, bukan. Nah, di atas ada prospektus dan fund fact sheet. Prospektus itu tadi isinya adalah ketentuan dia akan diinvestasi kemana aja. Fund fact sheet adalah raport kalau di sekolah raport ya. Nah, terus di sini ada nih, biaya minimal pembelian awal 100.000, biaya pembeliannya gratis, biaya jual kembali gratis, switching tuh gratis juga. Dan kelolaan dia, ini berapa nolnya? 1, 2, 3, 8,9 T. Bener nggak? Juta MT, ya 8,9 triliun. Dia diluncurkan tanggal 20 Oktober 2014. Means dia umurnya udah 7 tahun. Dan dia udah melewati masa krisis ya. Krisis kita terakhir kan 2018. Aku sukanya produk-produk yang udah melewati masa krisis. Artinya manajer itu terbukti. Manajer-manajer investasi itu terbukti bisa melalui masa krisis. Terus grafiknya juga bagus. Rata naik. Nah, mana nih fun fact sheet? Oh, ini. Fun fact sheet-nya kelihatan nggak?
Masih di Firefox, Ci. Oh, masih di Firefox. Stop. Fun fact sheet-nya mana? Oh, ini. Ini ya, ini fun fact sheet, teman-teman. Di sini bisa lihat tadi info-info yang tadi lebih pasti. Karena ini 31 Januari 2022. Return-nya selama 3 tahun terakhir, 20 dibagi 3 berarti 6%-an. Kemudian 5 tahun 3.000 ya, ini karena dia dari awal ya, sejak peluncuran 62 tahun kali ini. Nah, 3.037, gimana sih mata? Bentar. Nah, 6%, maka dia lebih tinggi dari deposito dan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Makanya kenapa produk ini disebut produk investasi. Parameter risikonya rendah. Kemudian kinerja terakhir tertinggi dalam 1 bulan 3%, terendah dalam 1 bulan minus 0,8. Makanya semua produk ada risiko. Tinggal kita pilih mana yang kita cocok gitu. Kalau misalnya produknya ada minus ya atau apa ya, reksadana saham misalnya. Bisa gede, bisa di atas 15% setahun, tapi bisa juga minusnya sampai 10%. Nah, siap nggak? Kalau nggak siap, berarti nggak cocok sama profil resikonya, ya pilih produknya yang lebih cocok. Gitu. Oke. Itu ya teman-teman, sekilas sangat singkat sekali tentang reksadana. Pelajari lagi lebih, bisalah sendiri belajar tentang reksadana. Waktunya masih ada kakak Raka. Pertanyaan terakhir tentang investasi, Kak. Jadi aku harus invest di mana? Teman-teman masih 14, masih 17, 17 plus, 25 plus. Teman-teman kepala 2 terutama, kepala 1 terutama, ini adalah investasi anti gagal, dan aku udah buktiin selalu investasi di yang nggak kelihatan, otak kita dan hati kita, mental kita ya. Jadi mumpung masih muda, perbaiki fisik kita, perbaiki mental kita, perbaiki skill kita, perbaiki cara kita berpikir, cara kita bertindak. Itu adalah investasi anti gagal. Baca-baca yang banyak, ikut seminar, cari mentor, belajar public speaking, belajar time management, belajar stress management, punya habit dengan keuangan yang benar, kemudian mengenal kamu jagonya apa sih, kamu kelemahannya apa sih, supaya kita bisa tackle kelemahan kita dan kita bisa perkuat apa yang kita jago gitu ya. Jangan lupa makan sehat, olahraga, jangan lupa bersosialisasi ya, bukan sosial tapi bersosialisasi ya, harus networking tuh mumpung masih muda. Networking is a new network cenahnya. Nah, ini aku udah buktiin, the best advice dari mentor aku waktu aku kuliah adalah selalu pelajari skill baru setiap tahun, satu hard skill, satu soft skill, dan itu menjadi habit gitu sampai aku sekarang. Dan kenapa berhasil? Mungkin aku cerita sedikit ya, di kantor aku kan manajer nih. Aku jadi manajer waktu aku umur 25. Waktu itu aku pikir ya gitulah, maksudnya puji Tuhan jadi manajer, tapi aku nggak berpikir bahwa itu hal yang istimewa. Sampai sekarang aku udah 7 tahun lebih, dan ternyata I'm still the youngest gitu. Jadi itu hal yang aneh banget ternyata untuk umur aku waktu itu jadi manajer. Tapi puji Tuhan, itu semua tidak lain tidak bukan adalah berkat banyak advice dari mentor-mentor aku, kemudian pengalaman aku di Bina Iman Remaja, kemudian teman-teman yang banyak banget bantuin aku, dan ya itu gitu, hari-hari menginvestasi ke diri kita sendiri, ke diri aku sendiri waktu itu ya. Buat teman-teman yang masih punya edik nih, terutama yang punya addiction apa aja, mungkin addiction game, mungkin addiction komik, mungkin addiction lain gitu ya, apapun itu, guys, ya kita beresin dulu itu gitu. Jadi nggak usah deh kita mikir investasi panjang-panjang 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, tapi kita masih punya addiction. Ya hari ini sih aku pengen khusus bilang untuk teman-teman yang punya addiction, yuk kita beresin itu gitu. Itulah investasi pertama yang paling penting
yaitu investasi untuk diri kita sendiri. Lepasin diri dari addiction dan bangun habit yang benar. Oke. Investasi anti gagal, dijamin 100%. Uang nggak kembali ya, karena ini semuanya masuk ke dalam hal-hal yang nggak kelihatan ya, ke otak kita, ke hati kita. Sip. Nah, ini adalah prinsip jurus kedua. Jurus keberapa tadi? Udah nggak tahu lah jurus keberapa lah ya. Untuk mengelola keuangan, ingat selalu prinsipnya kelolalah uang kalian agar kalian tetap bisa tidur. Dengan cara kalian tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Nggak usah ikut-ikutan kripto, saham kalau kalian bikin kalian nggak bisa tidur gitu. Ngapain? Aku termasuk orang yang nggak ikut-ikutan itu. Aku belajar tapi aku nggak ikut-ikutan karena buat aku jadi nggak fokus kerja. Jadi aku lebih suka produk-produk yang stabil. Supaya apa? Supaya kerja aku fokus karena itu kan sumber utama penghasilan aku ya. Dan supaya aku tidur nyenyak di malam hari. Ini penting loh, penting banget. Jadi itu red line-nya. Ya, cari kelola uang kalian dengan cara yang kalian bisa tidur nyenyak di malam hari. Oke. Mungkin waktunya habis ya Kakak Raka, jadi aku bisa skip aja. Aku skip aja mengenai check up keuangan. Kalian bisa cari di Google, financial check up, bisa isi-isi sendiri. Kemudian kemarin ada pertanyaan juga tentang side hustle. Ya, tadi kuasai dulu jurus-jurus yang tadi semuanya, barulah menurut aku, mulailah kalian mengembangkan ke arah side hustle. Tapi ya itu mah nanti setelah jurus-jurus utamanya kita kuasai dulu. Oke, mungkin terakhir aku cuma mau bilang bahwa semua ini adalah titipan. Semua kekayaan, semua hal yang kita miliki, semua privilege kita, puji Tuhan, itu semua adalah titipan. Nanti hari ini nggak punya uang, aku doain kalian semua nanti dengan bekal hari ini semuanya bisa dapat mengelola uang dengan baik ya. Terus dititipkan lebih banyak lagi sama Tuhan. Jangan lupa untuk ingat semua titipan, yuk kita kelola dengan baik. Aku tipe orang yang paling takut punya uang banyak daripada punya uang sedikit. Karena kalau uang banyak terus mau diapain gitu, Tuhan mau apain ini, dititipin ke aku buat apa gitu. Tapi puji Tuhan ada titipannya, selalu ada. Dari gaji, dari teman-teman, dari semuanya ya, puji Tuhan. Ingat semuanya adalah titipan, jadi kita mengelola uang juga adalah untuk pikirkan kita ini sebagai pengelola gitu, sebagai bendahara ya. Gitu teman-teman. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat, nanti aku jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, ntar aku jawab mungkin di Instagram kali ya. Aku suka nulis-nulis di Instagram, jadi follow aja, ntar aku follow balik. Mulai sekarang mungkin aku kembalikan ke MC kita, Kakak Bagas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Cilia. Ya betul ya tadi ya, semua adalah titipan. Jangan sampai kita mendewakan duit sampai kita mikir duit itu segalanya ya. Betul sih tadi. Oke, berarti sekarang kita masuk ke sesi Q&A alias tanya jawab. Teman-teman di sini masih ada yang punya pertanyaan mungkin? Mungkin ada beban di hati, pengen nanya. Ada yang kurang jelas. Gitu? Private. Ada yang mau diulang, katanya Raka masih bisa lah. Ini ada waktu ya, katanya. Q&A-nya panjang. Kalau Prisil sendiri investasi saham atau kripto nggak untuk sekarang? Nah, kalau untuk saham, aku udah out semua saham aku. Kenapa? Karena tadi aku memilih ketenangan hidup. Jadi dulu aku invest tuh di saham, tapi aku jadi nggak tenang karena kepikiran gitu ya. Jadi aku udah out semua saham aku, sekarang aku produknya reksadana semua. Untuk kripto aku ada dikit banget karena itu tadi aku lagi belajar. Sekarang lagi minus 40% saudara-saudara. Ya, jadi itulah resiko kripto ya ternyata. Baru taruh langsung hilang beles 40%. Jadi kalau saham aku nggak ada, kalau kripto aku ada.
Oke. Apalagi ya? Investnya di Indodax pintu. Ya, kebetulan aku pakainya Indodax. Kebetulan. Bukan berarti itu yang paling bagus ya, bukan. Karena exchangernya dan UI-nya lebih gampang aja gitu. Oke. Jadi cara nolak yang baik, orang yang nawarin investasi bodong kayak gimana? Ya tolak aja. Oh, enggak deh, aku nggak tertarik, makasih. Oh, bagus kok, ini bagus banget. Kamu coba dulu deh ini. Oh, aku nggak ada budget, thank you ya, gitu. Aku sih selalu bilang aku nggak ada budget untuk itu. Atau aku nggak tertarik deh, gitu. Tapi karena aku udah belajar keuangan, kadang-kadang aku, lu tau dari mana sih itu bener ya? Kadang gue tanya balik jadinya. Gue isengin balik gitu. Dulu waktu gue ditawarin robot tuh, aku bilang, apa sih robot? Emang dasarnya apa sih? Jadi aku tanya balik gitu, karena kan nggak sopan ya kalau kita langsung bilang, kebener tahu itu, karena kan belum ada buktinya waktu itu. Jadi aku tanya-tanya gitu, tanya-tanya balik. Terus kalau ditawarin, nggak aku nggak ada budget gitu. Terus apalagi cara nolak orang yang mau ngutang itu kayaknya lebih banyak tuh daripada nawarin investasi bodong. Ada pertanyaan lagi? Oh, kata kakak Raka, 2 pertanyaan terbaik juga nanti dapat hadiah. Ya kan ya? Ya nggak? Mana kakak Raka? Iya, Oh nanti iya, dapat. ngasih jempol. Banyak hadiah hari ini, jadi tanya sebanyak-banyaknya. Ntar aku pilih 2 pertanyaan yang terbaik. Ini pertanyaan dari Vina. Cilia, kalau sekarang trennya orang-orang pada beli tanah di dunia metaverse. Boleh kasih info dikit nggak ke depannya apakah bakal full metaverse kah? Oke. Bentar ya, maaf ya ada telepon. Bentar, aku harus angkat. Yang ke arah Ditunggu sebentar ya teman-teman. Boleh kalau masih ada yang punya pertanyaan, langsung tulis dulu aja di chat. mana tadi sampai mana, maaf ya. Oh, info dikit ke depannya apakah bakal full metaverse kah? Nah, aku belum bisa jadi cenayang, tapi dunia kripto ini memang menarik sekali dan banyak tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda nih, apakah kripto akan menjadi mata uang yang berikutnya. We still don't know. Terus kalau trennya orang-orang pada beli tanah di dunia metaverse ya benar sih pada beli. Tapi kalau full metaverse kayaknya ini ya mungkin harus pindah ke dunia Marvel dulu apa gimana? Soalnya kita kan tetap harus menjejak nih di bumi. Gitu. Gitu, Pina. Next. Pertanyaan dari Flavio. Kalau investasi saham bukannya bisa cepet ya, saya cari-cari ada yang bisa berapa menit langsung keluar. Flavio maksudnya cepet apa nih?
cari infonya atau Cepet. cepet apa? Misalnya cepat masuk langsung cepat keluar gitu, sehari juga beres. Bisa ya risknya besar sih, tapi kan cepat langsung beres. Ya, 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 ya. Ngomongin investasi saham itu ada dua pandangan, dua point of view. Trading saham atau investasi jangka panjang, gitu ya, value investing sebutan kerennya. Itu seperti kamu lihat kiri dan lihat kanan. Bola mata kita nggak bisa satu lihat kiri, satu lihat kanan. Yang kamu sebutin itu, yang Flavio sebutin itu trading saham. Jadi itu adalah bukan berinvestasi ya, namanya trading. Jadi kayak dagang gitu loh. Kalau kita dagang kan di sekolah kita bawa kerupuk, kita dagang, kita langsung dapat uang kayak gitulah kira-kira. Kita memperkirakan, kita baca candle chart, kita baca grafik, apakah saham ini hari ini naik. Kalau bukan tebak-tebakan ya, ingat ya, bukan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan jadi judi. Nah, kita membaca candle chartnya dari beberapa hari ini dia ada tanda-tanda dia akan rebound, dia akan naik. Itu kita beli di situ. Kemudian nanti kalau udah naik, kita udah mencapai target kita, misalnya 1%, 2%, ya kita jual gitu. Terus selisihnya itulah keuntungan dari trading saham gitu, Flavio. Jadi benar-benar bisa beberapa menit, bisa sih, bisa. Cuman itu harus orang-orang yang memang khusus belajar tentang trading gitu, baca candle ya. Ada lagi mau nanya langsung juga boleh, mau raise hand. Gimana Kakak Bagas, ada pertanyaan? Kak, enaknya mulai masuk saham di mana? Terus Kak, kalau masuk saham benar nggak ada faktor eksternal yang bisa berpengaruh besar? Dari Safa. Safa manggilnya apa? Safa? Iya. Sebelum berinvestasi, kita harus mengenali dulu produk yang kita mau invest, gitu ya. Jadi mulai masuk saham dari mana? Berarti kamu harus belajar dulu tuh semuanya. Belajar dulu apa? Belajar dulu mungkin pakai aplikasi apa, kemudian saham itu jenisnya ada apa aja. Terus cara baca harga sahamnya seperti apa, kemudian cara memilih saham yang benar itu seperti apa, resiko dari saham, berapa persen sih kemungkinan uang kita hilang dengan berinvestasi di saham. Kemudian ada metode yang namanya dollar cost averaging, ada metode yang namanya tadi trading, metode ya, ada cara investasi saham trading dan macam-macam. Jadi mulai masuk saham itu dari mana? Wah, kalau pertanyaannya baru ini berarti kamu harus banyak baca dulu tuh tentang saham. Kemudian kalau memang benar-benar mau mulai masuk ke saham, mulailah dari uang yang kecil. Dengan uang yang kecil. Terus, apa lagi ya? Apakah benar ada faktor eksternal yang bisa berpengaruh besar? Yes, saham itu kan suatu perusahaan, dia butuh modal. Modalnya dengan cara dia bilang nih ke kita-kita, invest dong, jadi pemilik perusahaan aku dong gitu ya. Kamu taruh uang, nanti aku akan usahakan uang itu gitu untuk bisnis aku bisa berkembang. Itu kira-kira. Faktor eksternalnya jadi banyak, misalnya ada perusahaan farmasi nih, perusahaan farmasi. Kalau perusahaan farmasi, faktor eksternalnya apa? Perusahaan farmasi itu bahan bakunya ekspor dari luar negeri, kebanyakan 90%. Artinya kalau mata uang itu naik turun fluktuasi, itu akan berpengaruh, itu akan membuat biaya operasional makin tinggi. Kalau biaya makin tinggi, maka labanya berkurang. Kemudian tiba-tiba ada terjun nih peraturan baru. Wah, peraturan baru BPJS bikin obat, waktu kemarin ini ada obat yang tiba-tiba dari harga sekian puluh ribu harus dijual dengan harga 1.600 perak. Nah, itu obat itu langsung hilang tuh dari pasar. Nah, kemudian datang pandemi nih, COVID gitu ya, COVID. Nah, tiba-tiba perusahaan-perusahaan yang produksi vaksin harga sahamnya naik. Jadi banyak banget faktor eksternal. Bisa faktor makro, bisa faktor mikro.
Kemudian kayak sekarang nih, sekarang kan lagi ramai perang ya, perang Rusia ya, banyak banyak korban di perang. Perang itu akan pasti sangat mempengaruhi. Jadi banyak faktor makro, mikro, semuanya kondisi perusahaan, kondisi manajemen semua akan mempengaruhi. Makanya belajar saham itu sulit gitu. Itu jadi udah kayak level sekian lah gitu. Setelah kamu belajar reksadana, setelah kita belajar obligasi, mungkinnya lain-lain sambil belajar saham dikit-dikit gitu. Gimana? Jelas nggak, Sapa? Kira aku dimut. Udah ya, aku lanjut ke pertanyaan NFT nih, NFT. Oke, sekilas tentang NFT. NFT itu apa ya? Jadi gampang gini deh. Ada seorang namanya Lisa Blackpink ya, Lisa Blackpink. Terus dia bikin gambar nih, oret-oret dia bikin gambar, oret-oret. Oret-oret, dudel-dudel gitu deh, pokoknya ya lucu gitu. Kemudian dia upload gambarnya itu. Kemudian karena Lisa Blackpink guys, semua orang beli, atau BTS kali, semua orang beli, semua orang rebutan gambar itu. Wah, itu satu-satunya tuh gambarnya Lisa Blackpink, satu-satunya tuh gambarnya CV BTS tuh yang bisa dibeli gitu. Nah, itulah NFT itu. Itu kira-kira jadi kayak apa ya? Kayak barang antik gitu. Kalau buat aku sih itu semacam barang antik gitu. Token dibilangnya apa ya? Barang intelektual yang bisa kita jual beli gitu jadinya. Itu NFT. Gitu. Dan dia menggunakan sistem kripto kayak gitu-gitulah ya, sistem kripto chain, ntar apa sih nama ininya, kripto sistem, blockchain gitu. Itu NFT. Jadi NFT kalau misalnya nggak ada harga nilainya, nilai apa ya, nilai yang di dalamnya ya nggak ada nilainya sih menurut aku gitu. Dari Kakak Astrid, buku rekomen tentang saham buat beginner apa Kak? Waduh, aku tuh pernah baca buku borong saham modal sejuta, kayaknya ya itu oke kok. Tapi di Google juga banyak. Kemudian buat yang nggak suka baca, mungkin bisa mulai ikut follow-follow akun-akun yang terpercaya. Yang terpercaya mana Kak? Waduh, PM aja deh itu ya, aku nggak bisa sebut gitu. Buku rekomen tentang saham. Banyak-banyak. TPM aja nanti aku kasih tahu. Nah, terus pertanyaan apa lagi? Oh, ini Raka. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau udah mulai lapar nih? Kurang gula? Kurang gula. Gula menentukan logika. Apa? Logistik menentukan logika. Reaction dulu. Jadi aku tahu masih pada di sini. Jempol. Oh ya, masih pada ada ternyata. Senang deh pada ini, pada ngikutin. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Gimana aku kembalikan Kakak Raka, Kakak Bagas? Semoga jelas ya apa yang di share hari ini. Oke. Makasih Cilia udah Kesimpulan jawab gitu ya, pertanyaan kesimpulan. teman-teman. Sama-sama. Seperti yang tadi dijanjikan Kak Raka ya, ada hadiah buat yang pertanyaan terbaik ya, betul ya? Oh iya. Cari dulu. Ya, teman-teman, pengumumannya
teman-teman di sini yang mau ikut BIR, minggu depan kita ada pertemuan nih Bina Remaja jam 7 malam via Zoom. Dan juga nanti teman-teman bisa cek Instagramnya BIR juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ada grup lainnya juga BIR, jadi kalau misalkan mau ikut bisa langsung kontak. Jadi bisa dimasukin ke grup juga gitu. Sama nanti jangan pada pergi dulu ya, kita ada hadiah utamanya hari ini. Jadi teman-teman di sini yang datang semuanya kesempatan dapat hadiah utama hari ini. Gitu, teman-teman. Jadi, gimana Cilia? Pertanyaannya Bertabur sudah ada hadiah yang ke Piar ini? Bedsek. Oh iya, iya, iya. Tidak disponsori. Pertanyaan terbaik hari ini adalah pertanyaan dari jeng 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 jeng. Mana tadi? Safa ya, pertanyaannya susah. Ya. Dari Safa. Dan pertanyaan kedua terbaik aku pilih pertanyaan Flavio ya, karena hebat ya, udah mulai memahami cara kerja saham, udah mulai tanya-tanya juga tentang saham. Tapi ingat ya, investasinya mulai dari yang boring-boring dulu aja. Itu Kak, dua pertanyaan terbaik kita. Kemudian tadi pemenang kuisnya Vina ya, Vina. Oke. Maaf Cilia, tadi pertanyaan kedua yang terbaiknya siapa ya? Sedikit putus tadi. Ini Flavio. Flavio. 9A. Flavio. Oh, Flavio. Oke. Nanti Flavio, Safa, dan Civina bisa kontak saya ya. Untuk hadiahnya. Oke, berarti sekarang kita nentuin hadiah utama ya, Kak. Iya, betul. Bentar. Hooray. Maaf. Nah, seru nih. Maaf sinyalnya jelek. Ya, aku nggak dapet. Ini kita Ini hadiah sistemnya utamanya kita bakal undi ya. random. Jadi selamat berdoa, Udah semoga kelihatan? beruntung. Udah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Oke. Coba. Siapa Kelihatan yang dapat? Wah, Siapa yang dapat? Nindi. wah. Halo. Ada Nindinya? Oh, ada tuh, recent tuh. Ngomong-ngomong, Oke, yang dapat Karaka dapat berapa sih hadiahnya? Dari tadi kita cuma bilang dapat hadiah. Harus jelas nih, kalau hadiah ya secara Ya. perpajakan tuh harus jelas berapa nominal disebut. Tapi nggak kena pajak hadiah nih hari ini. Nggak ada pajak hadiah hari ini. Kalau dapat kuis tadi dapat berapa, Kak? Kenapa sih? Tadi jadi berapa sih ininya? Penasaran nih. Kalau jawab kuis benar dapat berapa? Kalau pertanyaan bagus dapat berapa? Door prize dapat berapa, Kak? Nih. Tuh, kata Safa, nanti bukan hadiah jadi hadiah bodong. Kamu PHP. Hadiah bodong ya Betul PHP. tuh. Tenang. Di sini tidak ada yang PHP di anti sini. bodong nih hari ini. Jangan. Harus integritas tuh. Anti Harus bodong nih, anti bodong nih. sesuai perkataan nih kita. Berapa, Kak? Dapat nih. Yang kuis tadi dapat GoPay atau OVO, nanti boleh milih. 25.000 yang kuis. Wah. Yang kuis tuh. Tadi yang pertanyaan terbaik tuh yang menarik menurut Cilia, yang dipilih Cilia itu sama hadiahnya. Tapi jumlahnya 20.000 untuk yang pertanyaan tadi. Wow. Masing-masing orang loh ya. Bukan total 20.000. Nah, Penting.
Nah, terus tadi yang door prize yang dapat terakhir itu yang diundi pakai wheel itu jumlahnya 50.000 kalau yang dapat itu. Wow, murah hati sekali. Dapatnya 50.000. Jadi yang kuis 25.000, yang pertanyaan Ulang dong, Kak, masing-masing kartunya ulang. 20.000. Terus yang terakhir tadi door prize itu 50.000 gitu teman-teman. Jadi bukan hadiah bodong, hadiah beneran kalau ini. Oh, iya. Kalau ternyata bodong gimana, Kak? Dicari ya nomor Kakak Raka, tadi CP-nya udah ada di poster-poster. Lagi. Iya, Awas tenang. kalau bodong. CP-nya ada kan? CP-nya ada kan? Ada. Ya begitu teman-teman untuk hadiahnya. Kembalikan ke Bagas. Oke, berarti nanti kalau misalnya Karaka sampai lupa, langsung tagih aja ya yang tadi udah disebutin namanya. Iya, Nah. tagih aja, tagih. Karena udah siang Sama, juga, dapat. mungkin teman-teman di sini juga udah pada lapar ya, udah jam makan siang. Sebelum kita 11.55. tutup, kita foto bareng dulu yuk. Teman-teman yang bisa nyalain kamera, boleh dinyalain kameranya sebentar. Teman-teman, terima kasih yang udah hadir saat ini di Bina Iman Remaja di skill class kali ini. Terima kasih semuanya. Saat ini kita mau tutup acara hari skill class ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar skill yang baru. Kami minta hikmat-Mu Tuhan untuk kedepannya, untuk hidup kami, anak-anak-Mu ini kedepannya, supaya setiap pribadi di tempat ini boleh belajar mengelola keuangan pribadinya dengan baik, sehingga akan berguna di hari-hari kami untuk kedepannya. Kau yang pimpin anak-anak remajamu, anak-anakmu di tempat ini. Semoga anak-anakmu di tempat ini Kau berkati, Kau pimpin juga hari lepas hari, sehingga setiap kami juga boleh, nggak hari ini kami belajar, tapi hari-hari ke depannya kami boleh terus belajar skill baru, kami boleh terus belajar, memilih hati yang terus belajar senantiasa dimanapun kami berada, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dengan mengembangkan diri kami, dan itu juga boleh berguna untuk orang-orang sekitar kami juga. Terima kasih ya Bapak atas hari ini. Pertemukan kami kembali di minggu depan pada pertemuan Bina Iman Remaja berikutnya. Kau juga yang senantiasa beri kesehatan pada kami. Kalau ada yang sakit di tengah-tengah kami, Kau juga berikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami ucap syukur. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.